Awas jangan sampai salah. Berikut tips mengisi formulir C agar hasilnya nanti bisa terbaca dengan baik oleh aplikasi Sirekap. Bagaimana caranya untuk mengisi model C hasil KWK untuk bupati dan calon wakil bupati? Dan ini juga sekaligus menjadi cara untuk mengisi gubernur juga ya, karena format atau bentuknya pun juga sama antara bupati dengan gubernur gitu ya, kurang lebih nanti bentuknya model C juga sama gitu ya. Nah, yang pertama nanti akan ada 3 halaman. Nah, berikut kita akan belajar untuk halaman pertama dulu ya. Nah, langsung saja di sini untuk harinya ini seluruhnya diisi dengan huruf. Mulai yang pertama itu adalah pada hari misalkan contoh Selasa gitu ya. Kemudian tanggal berapa? Nah, tanggalnya pun juga diisi dengan huruf 22 ini misalkan. Kemudian bulan Oktober tahun 2024. Jadi seluruhnya ini menggunakan huruf, bukan angka gitu ya. Kemudian di bawahnya isikan nama provinsi, kemudian kabupaten, dan juga jangan lupa kita memakai huruf kapital atau huruf besar gitu ya. Kemudian kecamatannya, kelurahan atau desa, kemudian TPS berapa. Lalu berikutnya di bawahnya itu dimulai untuk pemungutan suara dimulai pukul berapa sampai dengan berapa. Kalau pada SOP-nya itu pemungutan suara dimulai dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12 atau pukul 13 waktu setempat. Sedangkan untuk rapat penghitungan suara itu dimulai pukul 13 sampai dengan kapan berakhirnya gitu ya. Jadi misalkan berakhir pada hari itu juga jam berapa itu juga ditulis di sini jam berapa gitu ya. Nah, berikutnya kita beralih ke menu yang bawahnya yaitu Romawi 1 mengenai data pemilih dan pengguna hak pilih. Untuk yang angka A ini data pemilih di sini adalah jumlah data pemilih tetap atau DPT. Nah, ini yang kita terima ya. Setiap TPS nanti akan menerima daftar DPT dari PPS masing-masing. Silakan diisi laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Kemudian jumlahnya di sini berapa gitu ya. Sebelum kita mengisi angka-angkanya, terlebih dahulu ada tips untuk mengisi formulir C hasil agar nanti angka kita itu nanti terbaca oleh aplikasi Sirekap gitu ya. Nah, sebelum kita mengisi angka-angkanya tadi, ada tips untuk mengisi formulir C hasil. Silakan dituliskan untuk huruf X itu untuk menyatakan kosong. Tulisan X tidak menyentuh garis, jadi pas di tengah-tengah gitu ya. Kemudian untuk angka 0 ditulis seperti angka biasa seperti ini. Kemudian angka 1 ditulis tegak lurus, angka 2 ditulis seperti biasa, angka 3 ditulis seperti biasa, kemudian angka 4 ditulis dengan bagian atasnya terbuka seperti ini, agar nanti bisa terbaca oleh aplikasi Sirekap. Kemudian angka 5 ditulis seperti biasa, angka 6 ditulis seperti biasa, angka 7 ditulis seperti biasa seperti ini, kemudian angka 8 ditulis seperti biasa, dan selanjutnya angka 9 ditulis seperti biasa. Nah, kemudian kita lanjut di menu yang bagian B ini, pengguna hak pilih. Di sini ada nomor 1 yaitu DPT. Ini kita bisa peroleh dari mana? Ini kita bisa peroleh dari daftar hadir gitu ya. Jadi pastikan daftar hadirnya sudah diisi seluruhnya. Kemudian nanti kita bisa memilih laki-lakinya berapa, perempuannya berapa gitu. Kemudian jumlahnya berapa. Nah, kemudian ada nomor 2 yaitu jumlah pengguna hak pilih atau daftar pemilih pindahan. Silakan kita bisa mengisi, ini juga bisa kita lihat melalui daftar hadir gitu ya. Misalkan di sini laki-lakinya 2, perempuannya 1. Di sini totalnya itu adalah 3. Ingat tadi kalau kosong atau tidak ada datanya berarti kita isi dengan huruf X ya. Kemudian nomor 3 yaitu adalah DPK, daftar pemilih tambahan. Silakan diisi jika memang tidak ada atau kosong. Berarti silakan diisi dengan huruf X seperti ini gitu ya. Lalu berikutnya nomor 4 itu adalah jumlah pengguna hak pilih yaitu B1 ditambah B2 ditambah B3. Berarti nanti cara penjumlahnya itu adalah ke bawah seperti ini gitu ya. Kosong ini 2, 7, 2. Nah, jadi menjumlahkannya ke bawah seperti itu. Dan di sini juga sama, kita menjumlahnya ke bawah. Nah, untuk jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangannya ini bisa kita lihat di mana? Nah, kita bisa lihat di sini ya, di Romawi 1 yang bagian A, yang DPT, nanti kita akan mendapatkan kotak. Nah, di dalam kotak itu nanti ada surat suara beserta juga cadangannya. Silakan nanti dihitung berapa cadangan yang diterima, di lapangannya berapa, nanti ditulis yang realnya saja, gitu ya.
Jadi surat suara beserta juga cadangannya totalnya berapa nanti ditulis di sini, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih. Nah ini berarti kalau melihat ini berarti kita harus dengan ini. Nah jumlahnya adalah 553. Jadi jumlahnya ini dan juga ini harus sama gitu ya. Jangan sampai di sini hak pilihnya 553 tapi di bawahnya jumlah surat suara yang digunakan itu 555 misalkan gitu. Jadi kan nggak sama jumlahnya. Jadi untuk mengetahui jumlahnya ini, jumlah surat suara yang digunakan pemilih, melihatnya itu dari sini. Nah, dari sini. Sehingga totalnya ini dengan totalnya ini itu harus sama. Totalnya harus sama, gitu ya. Berikutnya itu adalah jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru. Kalau nggak ada ya silakan ditulis huruf X. Nanti kalau kosong ditulis huruf X seperti itu ya. Berikutnya jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan. Nah, untuk mengetahui jumlah ini itu kita bisa ketahui dari sini. Nah dari sini. Jadi ini dikurangi ini ya, nanti hasilnya di sini. Nah, seperti itu ya. Di sini seperti contoh jumlah seluruh suara yang tidak digunakan itu 21, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke Romawi 3, yaitu tentang data pemilih disabilitas. Silakan diisi kalau memang ada, tapi kalau misal tidak ada, berarti ya langsung dituliskan seperti ini saja dengan huruf X, seperti itu. Kemudian di bawahnya seperti biasa, silakan dimintakan tanda tangan anggota KPPS beserta juga saksi dari masing-masing paslon, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut di halaman kedua. Di sini seperti biasa, kita isikan dulu nama provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga nama TPS atau nomor TPS-nya. Dan jangan lupa selalu memakai huruf kapital, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut di Romawi keempat, yaitu adalah data rincian perolehan suara sah paslon, baik bupati maupun gubernur nanti. Jadi nanti untuk menghitung surat suara paslon, nanti di Romawi 4 sini ya, seperti itu. Kemudian nanti caranya itu adalah seperti ini, tiap-tiap kotak nanti diisi dengan simbol tegak lurus atau garis tegak lurus seperti itu. Dengan nanti masing-masing kotak ini, masing-masing kotak itu nanti berisi maksimal 5 garis gitu ya, 5 garis. Sehingga ini kalau kita total ke samping kanan ya, dari kotak 1 sampai kotak 12 itu jumlahnya itu adalah 60. Nah, seperti itu, jadi jumlahnya 60. Bisa dimengerti ya sobat, ini mudah kok. Kalau udah nggak ada perhitungan lagi, silakan nanti ditutup dengan huruf X, huruf Z seperti ini gitu ya. Kemudian di sini jumlah tiap-tiap barisnya, ini saya kira sudah paham. Dan kalau kosong silakan diisi dengan tanda Z seperti ini. Kemudian yang bagian bawah ini ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar gitu ya. Dan di sini itu merupakan jumlah dari sini. Nah, dari sini seperti itu. Lalu di bagian samping kanan jumlah surat suara sah ini perolehannya berapa? Paslon ini mendapatkan suara 182. Maka cara penulisannya seperti ini. Lalu jika sudah, kita lingkari atau kita hitamkan atau kita bulatkan sesuai dengan angka di atasnya. 182. Nah, sama ya. Nah, itu nanti juga akan berlaku untuk tiap-tiap pasangan calon gitu ya. Di sini ada 3 pasangan calon, berarti nanti cara menghitung suaranya juga sama seperti itu. Lalu yang paling bawah seperti biasa, di sini dimintakan tanda tangan anggota KPPS dan juga saksi dari masing-masing paslon. Lalu berikutnya kita di halaman 3 ya, di sini yang paling atas silakan diisi nama provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan juga nomor TPS-nya. Ini merupakan halaman 3, yaitu halaman terakhir untuk model C hasil KWK, bupati maupun gubernur, gitu ya. Lalu berikutnya kita fokus di Romawi 5, yaitu data suara sah dan suara tidak sah. Lalu di poin A, di sini ada jumlah seluruh suara sah. Nah, silakan yang tadi itu dijumlahkan ya. Nanti total jumlah seluruh suara yang sah nanti ditulis di sini. Nah, menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Lalu berikutnya yang poin B, jumlah suara yang tidak sah. Nah, seperti biasa cara menuliskannya juga sama. Nanti menggunakan simbol tegak lurus seperti ini. Lalu kalau sudah berakhir,
silakan ditandai dengan huruf Z seperti ini. Oke, di sini jumlah tiap baris. Kemudian di paling bawah di sini ada terbilangnya, ini menggunakan tetap menggunakan huruf kapital. Di sini jumlah. Oke. Kemudian yang paling kanan itu adalah jumlah seluruh suara yang tidak sah. Kalau kosong silakan dituliskan huruf X seperti ini ya. Kemudian kalau sudah jangan lupa dihitamkan. X kan berarti kan artinya kosong kan. Berarti kosong, yang dihitamkan itu yang nolnya ini. Nah, seperti itu. Lalu lanjut kita bagian bawah. Yang bagian C ini yaitu adalah jumlah seluruh suara yang sah dan suara tidak sah. Jadi dijumlahkan totalnya berapa. Di sini 553. Nah, ingat jangan lupa ya, jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah ini jumlahnya harus sama dengan yang kita tuliskan di awal halaman pertama tadi. Nah, di bagian ini ya sobat, jumlah pengguna hak pilih di sini harusnya jumlahnya juga sama gitu ya. Kalau di sini 553, berarti yang di sini pun juga harus 553. Sehingga kalau jumlahnya sudah sama, berarti ini sudah benar dan sudah sinkron. Artinya angka yang kita tuliskan itu sudah benar dan sudah betul gitu ya. Kemudian kita lanjut yang paling bawah, kita tekan di desa mana, tanggal berapa. Nah ini kalau tanggalnya boleh menggunakan angka ya kalau ini, karena sudah disediakan kotaknya, berarti ini menggunakan angka. Tanggal, bulan, tahun. Kemudian paling bawah silakan dimintakan tanda tangan anggota KPPS dan juga saksi daripada masing-masing paslonnya. Nah, selalu ingat ya sobat, untuk Pilkada 2024 ini cara pengisiannya itu baik angka maupun huruf X-nya itu tidak boleh menyentuh kotak-kotaknya. Jadi pastikan pas di tengah-tengah gitu ya, agar nanti ketika direkap oleh aplikasi Sirekapnya, data kita bisa terbaca dengan jelas. Nah oke, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dan juga di share ke teman-teman yang lain agar bisa lebih bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih.